Onyx. Ya dari beberapa match di Wiki 1 ya, mereka lebih concern untuk nge-ban hero kayak Fanny dan juga Baxia. Sekarang dilepas dua-duanya. Geekfam ban Fanny loh, Be. Kita tahu Maikis juga kan. Wah, itu Fanny gawe namanya. Nah, tapi masalahnya harus tetap respect sama Abang Kairi dengan Fanny-nya. Ngerti, maksudnya kan dia first pick nih. Dia punya chance untuk ambil duluan. Tapi Kayaknya yang pasti mungkin- Hellcard ban ya. Ya, kayaknya mungkin ada beberapa pertimbangan first pick-nya bisa ke Chushin atau lari ke Sora. Nah, kayak sekarang nih, Hey. Valen ban. Sora dulu kah melepaskan Chushin? Ya ini kalau seorang nggak diambil di sini nih. Among a myriad of stars, Apa ya? the Valkyrie's voyage Wow. begins. Langsung Target cusin lagi. Sora nih. It's time. Bentar. Valen udah gak ada, Chushin sinyal udah Sora. kelihatan nih. Chushin Sora atau Chushin Sora kah? Guided by lantern Opsinya kemana? The clouds are ever shifting. Cari This tiga heart kan? remains Mungkin steadfast. masih bisa ya untuk Chushin. Cusin Sora berarti betul. Freya. First pick banget nih Freya nih. Akankah ngerubah? Karena ya tadi kami udah bilang soal gold lane-nya kan Factor Marksman. Nah sekarang dia pakai Factor lagi nih. Belum tentu gold lane sih, soalnya ngeliat Liquid pakai di XP juga. Masalahnya aku sempat dengar tentang Kenziski ya. Dia nih punya pool hero luas katanya. Yep. Oke. Dan dia punya pool hero tuh lumayan anomali. by heaven's mandate. Dia kita expect aja hero-hero kejutan yang muncul. Leo Mort Cetian. Setian. Ya untuk match up sama Chushin memang enak sih. Cuma tadi ngeliat gameplay dari Onyx, ya hari berat lah buat Aboy kalau misalkan gak ada pasifnya. Early game kah yang bakal dimainin sama Onyx? Bisa jadi. Karena ini early temponya lumayan kuat dari Geekfam loh jujur. Tapi kalau emang mau main di mid game gitu, kayak mungkin bakal jadi pick hard kan di sini. Harit. Gue lebih ke Moskov lagi sih. Moskov lagi. Ya seenggaknya Atau- safety dari Leo. Atau ambil lagi nih. Tank jungle pick 3 buat Kairi. Bisa. Opsinya banyak sih, pick ketiga nih punya banyak kejutan dan Kari ternyata. Kari langsung pick ketiga. Kari pick ketiga untuk melawan Freya. Seperti kita tahu juga bahwa nanti dengan modal Swift Trinity, Kari bakal sangat mudah untuk melumat lini depan. Leo Mort dan Freya adalah target tentunya. Sun rises when I Kali give the ban. word. Hilda juga kayaknya bakal di ban ya. Hero screening. I'm Tapi gue never bored. ternyata What's hero challenge? setupnya. Kalea perlu di ban atau enggak? Udah ada cetian sebenarnya Be, untuk Sigik kan, jadi susah buat initiate Kalea. Aku lebih mempertimbangkan hero-hero yang bisa diambil Kairi dan tank jungle sih. Ya ampun. Wait, Cap bos. Cap. Kalau kata orang-orang mah admin memantau. admin. Iya. Kalau macem-macem bisa marah ini. Admin. Benar. Hati-hati dong. Udah nggak perlu minta tolong emang, nggak perlu minta tolong sama enggak. Dipantau tapi. Langsung ya. Iya. Oke. Ngeri tuh. Dan last bandnya nih, masih di Roamer kah? Kalau Roamer dan untuk Geek Fam. Kayaknya Hilda tadi masuk opsi ya. Hilda masih masuk option. Karena tadi juga sempat di-ban kan. Choose Oh, my own Your path. team is banning. Oh dia sih agak Arlot XP berarti ya. Ya Soranya juga kan berarti. Freya ini masih di gold sampai sekarang asumsinya. Ya. Coba di tim Liquid ya kalau kita ngomongin soal Freya yang tiba-tiba di flex jadi EXP. See value Loh, in itu me. tim lamanya Yetri di jungle malah. Itu. Gary ya, Gary ya yang pakai ya. Iya. Itu dia Fredrin. Ben ya. Ya tadi kita duga juga kalau misalkan Kari dan Fredrin atau Baxia atau apapun itu tank jungle yang bisa dibawakan sangat-sangat mengganggu sekali. Baxia. Pertanyaannya, Suyo. Lagi. Wait, Sky Pierce kah? Ini Suyo jungle berarti ya udah fix ya. Ya, Karena udah ada Suyo Sora baik apa Suyo juga. jahat tapi? Kayaknya ini Suyo jahat sih. Firasatku Suyo jahat. Soalnya Suyo jahat ya. carry-nya nggak harus di mid. Iya nggak sih? Ya, Kairi Punks. Sky Pierce. Atau King Kong style 40%. Wah, itu sih lebih susah ditangkap ya jujur ya. Tapi Chip Powerfully invented one. bermain dengan makro seperti biasa ya. Baloy akan bermain dengan flank. Dan satu hero lagi tentunya yang bisa dibawa. Masya. Your team is Wah, picking. wow. Seolah membuat kita nostalgia dengan adanya Masya di EXP. Melebar lagi loh ini. Oh, dulu sih saya emang tahu ada user Masya di Geek Fam. Ada Luke. Iya, sekarang udah ganti jersey dia. Makanya. Jadi EVOS dan sekarang Yetri muncul kembali. Lagi-lagi Geek Fam dengan stratnya yang penuh akan kejutan. Tapi Masya di sini tentu bisa menjadi jawaban dari Kari. Banget ini. Target pasti Karinya. Ini cari area kah? Atau emang pick off buat main bareng sama Kari? Tigreal kah? Area berarti. Buat menjawab balik. Oh, Gatot ternyata kaca. Gatot kaca EOG. Untuk menjawab portal dari Chip. Ya. Karena kalau memang yang full initiate banget, ada Cetian Be, dia tinggal nempel bareng sama teman-teman ya. Itu gagal initiate. Ya, tapi masalahnya Chip ya, kita nggak bisa menduga nanti Chipnya akan kemana. Sehingga mungkin
Onyx lebih membutuhkan hero yang bisa pegangin sungainya. Yap. Dan EOG dari sungai itu bisa kedua lane. Bisa ke mid lane, bisa ke side lanes juga. Option yang menarik dari Geek Farm juga karena mereka memberikan sebuah draft yang sangat eksplosif dari damage-nya. Mampukah lagi-lagi Geek Farm memanfaatkan early game-nya tapi tidak dibalikan dengan carry yang tentu nanti di late game akan sangat-sangat mengganggu. Wah, ini berat tapi ya ingat ini match point untuk Onyx ya. Satu langkah salah, Geek Fam kena clean sweep lagi. Yep. Dan sesaat lagi kita akan langsung menyaksikan bersama-sama The Land of Dawn akan membuktikan siapakah yang akan menjadi pemenang di game yang kedua. Jadi langsung saja untuk kali ini Apel Arena. Mana suaranya? Let's go to Land of Dawn. Let's go. Pembuktian ya. Geek Farm sudahkah bebenah dari kemarin karena mereka coba strategi baru dengan adanya Y3 juga. Sementara untuk Onyx Ini dia. Y3 XP Freya berarti. Masya gold lane, Kenziski. Beda lagi nih, bro. Beneran anomali kan? Sesuai info yang saya dapatkan soalnya. Oke, namun sekarang Baloy masih berhasil menyelamatkan diri lagi dan Keyboy. Buset dah. Iya. Nyeri banget gitu loh kalau kena semua. Ya, tapi emang balik lagi ya, Cetian sangat menjawab untuk planning poke-nya melawan Chushin. Ini sangat wajar sekali beradu seperti ini akan ngerepotin duo mid dari Onyx. Pasti bakal di-freeze terus. Tabrak lagi. Yep. Dan Sans dalam keadaan yang cukup tidak baik namun flicker dari Baloy. Karena sudah terlihat tadi Kairi mendadak hadir ya. Ini pattern yang sama loh untuk Kairi. Maksudnya sekarang Purple lagi-lagi ditabrak. Dijagain sama Baloy dan maju. Oke, dan dua player tadi Aboy dan juga Baliski sepertinya harus merasakan bagaimana sepertinya damage yang memang Flicker. udah siap diberikan oleh Kairi. Dikejar. Oke, dikejar dan what? Hilang. Jangan ganggu purple buff-nya Kairi. Iya, karena ada penalty juga kan dari damage masuk jungle lawan. Di Armit. Oke, dan Sansia sekarang sendirian di area mid. Akankah dirinya bisa bertahan karena Sansia masih bisa bertahan berdiri di dalam outer turret mid. Ya, efek dari Brave Smite juga ya. Semakin berani tentunya. Even Sans harus berkorban dengan flickernya. Di-freeze. Tapi malah di-freeze balik. Bete sih ini. Bete. Untung satu bar. dapat ya. Ya masih dapat tapi nextnya gimana itu? Wave-nya udah datang lagi kan, Lutfi-nya di tengah. Jangan lupa Lutfi-nya yang belum tank, dia akan lebih keras. Iya. Tadi dapat satu yang hilang sama wave itu. Lihat, Y3. Oke. Sampai sekarang coba lihat Y3-nya mendadak hadir dan Y3 malah menjadi bulan-bulanan warga. Bahkan tuh sekarang coba lihat Baloyski sendiri yang masuk area terdepan. Apa yang akan terjadi? Baloyski sama dirinya tidak akan sanggup dengan sangat jelas. Belum level 4, belum bisa memanggil rekan-rekannya. Itu dia, free. Turtle didapatkan oleh Onyx. Yang gua bingung vengeance-nya lumayan telat tadi, Be. Iya. Dan sekali lagi ya, mungkin kalau kita lihat dari Y3 karena Valkyrie Descent-nya juga gak terlalu on point di Dutch. Barusan kan sama Kairi dengan adanya Blade Surge. Sementara itu yang membuat lagi-lagi Onyx menang langsung 1.700 gold. Dapat turtle, dapat kill. Tanpa trade. 0-4 dan sekarang ada shortcut. Wah, di tempat yang lain lagi Wih, nih. Oji. Oke. Maka tuh sekarang coba lihat apa yang akan terjadi. Sansia berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Tapi Kenziski menjadi korban dalam double kill. Iya, Tri. Namun sekarang Maikin hampir saya Maikin sedikit lebih tersil. Maikin masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Masuk ke dalam outer turret pit. Tapi tidak bisa wipe out di menit 3. Wipe out dengan tanpanya Kari hadir. Ini bahaya banget sih. Karena goldnya tadi 1.600 baru banget dibilang sama KB. Sekarang naik 2.000. Wah, ini juga nih. Suyo. Sky Pierce. Tentu akan menjadi salah satu item yang nantinya akan membuat Kairi nyayur kill. Karena kita tahu sendiri juga bagaimana dampak dari Sky Pierce ketika stack dari awal udah tertabung. Udah mulai didapatkan dari semenjak dia mendapatkan double kill. Farmingnya sangat cepat sekali ya. Dan lebih memilih team fight bahkan. Udah ter-disengage. Kayaknya Geek Farm yang harus menghindari skirmish sebelum nanti ada pick off dari shortcut. Diresetin lagi jungle kena delay lagi. Oke, ini mau nggak mau dari Geek sendiri mereka harus nahan. Atau mereka emang mau tetap berada di tempo yang mereka buat dari awal tadi? Gimana ya, ini Keyboy-nya aja udah sampai sini nih. Iya. Ini Keyboy loh, Di screen roamernya. terus ya, di screen terus ya. Dan mereka nggak punya solusi untuk punish Gatot Kaca sekarang. Wah, ini Chris Gatot Pop pun kacanya. susah gak sih? Karena tiap tim fight yang emang tadi dibuat sama Geek malah jadi tanda tanya di situ loh. Ya, karena kan balik lagi ya. Kenapa? Pick Gatot kan emang buat nge-react dari portalnya. Dia ketika kena EOG tadi, apalagi kenanya 3 ya anyway. Dan dia juga punya banyak banget
pasif yang membuat tentunya Keyboy semakin lebih kuat di depan. Wah, Unbreakable juga jangan lupa ya, karena banyak yang milih nih. Jadi mempermudah Keyboy untuk memberikan efek down juga dari Unbreakable. Mau dipunish kah? Ada Revitalize, ada AOG. Oke, Keyboy santai, efek tahunnya coba. Ada Revitalize memang sudah dibuka. Sepakat dia untuk kabur dari Keyboy, terlalu dalam. Keyboy berhasil langsung dihilangkan menjadi milik tadi dari pemain Geek. Namun, ada space yang tercipta. Oh, purple buff. Ini bisa jadi nih langsung di steal lagi. Karena tadi memang retributionnya nggak CD, make it. Dia kan aduh beda 2 level. Yap. Dapat Yetri. masih aman ya untuk make it untuk purple-nya juga. Wih, Baloy. Oke, dan Baloy mendadak hadir. Baloy mencoba untuk bisa memakai rekan-rekannya. Baloy! Maka sekarang Make It berhasil mendapatkan saat. Pertandingannya sepertinya masih belum ingin cepat diselesaikan oleh mereka. Namun untuk sekarang, hei, apa yang terjadi? Tertinggal sendirian, double kill didapatkan oleh Kenzie. Dia pakai teleport Firewalk ya? Iya. Firewalk plus Flying Cloud. Plus Flying Cloud. Dia datang dari belakang naik awan. dari atas lebih tepatnya ya. Itu dia. Karena itu kejutan yang dibawakan lagi-lagi sama Baloyski dan Kairi. Gitu ya. Oke, Aman Jeremit. harusnya. Outer turret yang sempat kau tuh dihilangkan satu gerobak tersebut. Ada Yetri yang tertinggal sendiri. Yetri! Monster kill untuk Kairi. Dia terbongkar Wey. tapi. Cukup disayangkan ini. Pertukarannya nggak terlalu bagus. Sans dikejar. Banyak banget fight dan inisiasi dari skirmish yang mungkin masih bisa dihindari sebenarnya. Tapi ada satu pemain yang masih farming Kelra dengan mendapatkan bottom lane outer turret. Dan Kairi yang masih menabung dengan stack Sky Pierce-nya ini akan benar-benar cukup mengancam untuk Geek Fam. Tapi harus hati-hati juga buat Geek Fam karena mereka cuma masih punya satu winning condition yaitu adalah pick off. Dan harus mencari satu target yang benar-benar sendirian. Jangan sampai nanti buka portal, ada backup, dan itu malah di-fight back sama Onyx-nya. Dan barusan Kelra udah join loh tadi tuh. Udah ada sinyal-sinyal Kelra udah siap join nih kayaknya. Ya itu pun sekali join langsung dapat mid ya. Tapi itemnya Kelra juga agak unik nih, Be. Nah ini nih. Nah, tuh, Nah, kayak Dia gitu naik tuh awan caranya. dari belakang. Itu sebuah metode lagi adik-adik yang bertanya, iya awannya kok jauh banget bang? Iya kaget, tadi saya kaget dikit aja, kaget dikit. Iya nih, awan viral lagi nih awan. Wih Lutfi. Oke, By one. sebentar sekarang. Hey! Lutfi berhasil mendapatkan. Wow. Solo kill. Wow. Dan itu bakal ngebuka Kenzie window kan? yang bebas banget untuk di Onyx-nya untuk mendapatkan turtle. Perfect turtle kah kali ini? Perfect turtle sih. Karena memang nggak ada potensi untuk kontes juga. Mereka jauh banget tadi. Dan lagi Lutfi ini sang penjaga. Dilepas turretnya. By one in lagi. Oke, Lutfi masih ingin lebih. Lutfi. Solo kill lagi. Masih ingin lebih Lutfi. Pokoknya kalau udah hero damage, tangan Lutfi udah. Kita akan sering banget lihat kayak gitu. Tapi Keyboy, Oke, dipunish. dan sekarang sendirian saja 3 melawan 1. Bahkan semua main langsung dipanggil begitu saja. Apa yang akan terjadi? Oh, kuat banget. Kairi pun join ke dalam sebuah pertempuran. Dan sekarang terlihat Lutfi sudah mungkin join. Tapi malah mendapatkan tadi poin kill untuk Kairi itu sendiri. Double kill berhasil didapatkan pula. Sementara Aboynya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tempat berbeda, Maikenya malah menjadi korban dari Kerla. Hehehe. Lutfi kembali mendapatkan poin kill. Yetri. Menyisakan Yetri sendirian dan Kairi masih selamat. Kairi malah mentok. Tapi tidak merubah apapun. Wipe out kembali terjadi Geek Fam. Mereka dipaksa untuk bermain di temponya Onyx di waktu yang memang Onyx inginkan. Wah ini benar-benar ke bawah sih gameplaynya. Ketarik terus dari Geek Fam. Dipaksa untuk team fight padahal mereka harusnya mencari pick off. Harusnya mencari satu demi satu kill dari Onyx. Tapi mereka nggak dapat hal tersebut. Even untuk menumbangkan Keyboy karena terlalu banyak hero melee dari Geek Fam. Keyboy-nya jadi semakin lebih leluasa untuk memainkan Unbreakable yang dia miliki. Wah ini Kairi 14 ya di menit 8. Ini levelnya juga cepet banget dan gue suka respect itemnya Kelra sih. Dia Win of Nature di item kedua. Langsung ya. Oh Baloy ke detect. Hey, bicara Aboy. Menjadi santapan untuk Kelra. Kan gue bilang tadi pasti susah banget selamat. Karena nggak ada hero backup juga. Kecuali ini memang ada hero tempelannya yang berdua gerak bareng terus. Chip kan pasti keliling sendiri. Makanya iya Aboy bakal jadi santapan terus menerus. Target terus ya. Dan lihat Baloy sama Keyboy kejar-kejaran. Mesra banget sih ini. Mesra banget. Namanya juga Romer ya. Romer ya. kejar-kejaran ya. Romer kejar-kejaran pasti. Solidaritas bang. Nyaris tadi ketangkep sama Cloud-nya. Yep. Ini mau perang lagi nih. Oke. Mau team fight lagi? Oh, enggak. Hanya paksa sih. Tadi force pasifnya aja. Ya coba kita lihat dulu Baloy di mana. Oh Baloy masih aman. Yang penting kalau Baloy masih menepi tuh,
Masih santai. Memastikan Baloy pulang dengan aman sebenarnya Pak Pulung. Benar. Muter tuh sampai atas. Ini pakai tekniknya lagi nih. Harusnya bisa wild walk belakang kan. Iya, Sekarang iya. naik awan. Wih bonyok sih Yetrinya. Walah lah. Oke, ketangkep ini harusnya. Yetri mencoba untuk bisa membalikkan keadaan tadi. Tapi sekarang Ludwig-nya mencoba untuk bisa mendapatkan, dan itu dia jawaban dari Ludwig. Bukan. Kembali lagi mendapatkan 1 poin kill. Yetri down. Sama dengan Lord tadi yang didapat. Dia Yoji. pastikan lobby. Hey Yoji, apa terlalu guardian begitu baik. 21 berbanding 8 dari poin kill. Apa ini? Wih ini Onyx dapetin semua yang mereka mau. Poin killnya, objektifnya. Bahkan wah Aboy pasifnya. Kebait lagi. Sulit banget untuk Geek Fam membalikan keadaan dengan 8.000 gold lead. Apalagi kalau kita ngomongin late game-nya juga ada... Dan sekarang Kairi, hampir saja Kairi. Hampir saja. Yang bikin kejutan nanti adalah efek Sky Pierce-nya, jangan lupa loh. Damage-nya tiba-tiba meledak aja. Vitality-nya ya. Sebelum Lordnya datang loh, ini 2 base turret udah hilang. Bahkan inner di atas belum hancur. Dan kita akan lihat mampu ke Geek. Ya, dan sekarang coba lihat apa yang akan terjadi karena Baloy Skin yang mencoba masuk ke belakang, dan ini dia memanggil rekan-rekannya Make-It-nya. Masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri masuk dalam area base-nya lagi, tapi Make-It-nya tidak untuk waktu yang lama berhasil langsung ditumbangkan dengan Sancha, karena Sancha berada di paling depan. Sancha menjadi garda terdepan berada di dalam area defensif dari Geek itu sendiri. Tepat berada di dalam base utamanya. Coba lihat Kairi yang mengusir mundur jauh banget, dan sekarang Ludwig bekerja. Ludwig bekerja keras, 3 point down. Masih ada 4 player yang bisa mengacak-acak tepat berada dalam pekarangan Gak bisa. rumah dari Geek itu sendiri. Ludwig pagernya ditampolin. Clean sweep Onyx. 2-0 kembali didapatkan. Mimpi buruk kembali terjadi untuk Geek Fam.